Saudara bersuka cita? Kita patut bersuka cita karena Yesus kita hidup. Dia bangkit dari maut. Tuhan Yesus tidak lagi ada di dalam kubur. Kuburnya kosong karena dia sudah bangkit dari maut. Katakan amin. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, maka doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Pada hari ini juga, pada malam Paskah ini saudaraku, kita memperingati hari Paskah ini, KKR Paskah. Biarlah saudara mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Hidup yang baru di dalam Tuhan, Tuhan sediakan saudara. Ada bagi saudara, Tuhan sudah sediakan. Saudara tidak perlu lagi hidup dalam dosa. Saudara tidak perlu lagi hidup dalam kutuk dosa. Saudara berkata, apa itu kutuk dosa? Kutuk dosa penyakit, kutuk dosa kemiskinan, kutuk dosa kegagalan. Itu ada pada manusia. Saudaraku, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa saudara dan kutuk dosa saudara. Sehingga saudara tidak perlu hidup menanggung dosa dan kutuk dosa. Katakan amin. Pada hari ini juga Yesus hidup dan dia mengenal saudara. Dan dia memiliki kasih yang tidak terbatas dan kuasa yang tidak terbatas. Kenapa kuasanya tidak terbatas? Karena dia bangkit dari maut. Dia hidup. Maut tidak bisa menahan dia. Maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus. Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup. Kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Katakan amin. Kalau Yesus telah menang, dia menang bagi saudara. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus mengenal saudara pada malam hari ini. Saudara mungkin datang dengan penyakit, mungkin tidak dengan penyakit, tapi saudara datang dengan keberatan, kesusahan, kesedihan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau saudara tinggal di dalam keadaan itu. Tuhan tidak mau saudara tetap sedih. Tuhan tidak mau saudara tetap terikat dalam dosa. Yesus datang memberikan hidup yang baru, memerdekakan saudara dari dosa. Mungkin saudara berkata, aku terikat oleh dosa. Tidak ada orang yang tahu. Tidak mengapa orang tidak tahu, tapi saudara mengatakan, aku sangat menderita karena aku terikat oleh dosa. Yang paling penting adalah Yesus tahu, dan Yesus datang memerdekakan saudara. Yesus datang memberikan saudara hidup yang baru, sehingga saudara tidak perlu lagi terikat oleh dosa, tapi saudara bisa beroleh hidup yang baru, penuh sukacita, penuh damai, penuh dengan kelimpahan. Katakan amin. Haleluya. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib, saudara, supaya manusia ini bebas dari dosa, supaya manusia juga bebas dari kutuk dosa, supaya manusia bebas dari penyakit. Penyakit juga adalah akibat dosa. Salah satu akibat dosa adalah penyakit, saudaraku. Untuk itu Yesus disalibkan supaya saudara bebas dari kutuk dosa, penyakit. Katakan amin. Saudaraku, penyakit bukan dari Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, manusia pertama, saudaraku, tidak ada penyakit. Manusia pertama hidup di dalam sukacita yang melimpah, di dalam damai. Satu hidup yang kudus, yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mereka memiliki damai dalam hati mereka. Setiap hari mereka bersekutu dengan Tuhan. Tuhan datang pada sore hari, saudara mengunjungi mereka, dan mereka menikmati persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka hidup bahagia. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit. Itulah manusia yang diciptakan Tuhan, saudara. Itulah di Taman Eden mereka tinggal dengan begitu sukacita dan begitu damai. Dan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah begitu baik. Tuhan berkata dalam firman-Nya dalam Kejadian 1, buka Alkitab saudara. Dari Kejadian 1 ini buku pertama, biar kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 31 dari Kejadian 1 saya bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Tuhan menciptakan semuanya. Hasil ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik, saudaraku. Katakan amin. Jadi penyakit bukan dari Tuhan, kesusahan bukan dari Tuhan, penderitaan bukan dari Tuhan, kesedihan, stres, tekanan hidup itu bukan daripada Tuhan. Itu datangnya dari setan. Kenapa?
manusia. Roma 5 ayat 12, saudaraku. Saya bacakan kepada saudara. Roma 5 ayat 12. Katakan amin. Yang suka mendengarkan firman Tuhan katakan haleluya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya. Walaupun mungkin saudara belum pernah merampok atau membunuh seseorang, tapi saudara pasti mengakui saudara sudah berdosa. Dan Roma 3:23 berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Akibat yang paling mengerikan daripada dosa adalah maut, berpisah selama-lamanya dengan Tuhan, saudara. Maut, kematian, kekal di neraka. Itulah artinya, saudaraku, kematian itu, saudaraku. Memang pada saat Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, yang dilarang Tuhan, Tuhan berkata jangan kau makan buah ini. Semua buah dalam pohon ini di taman Eden boleh kau makan buahnya, tapi buah ini jangan kau makan. Pada saat kau memakannya kau pasti mati. Saudaraku, Tuhan mau manusia patuh kepadanya, mentaati apa yang sudah diperintahkannya. Karena perintah Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Tetapi manusia tidak percaya kepada Tuhan. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan akibat mereka melanggar perintah Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itulah penyakit masuk. Semua akibat masuk, akibat dosa masuk, kesusahan, penderitaan dialami oleh Adam dan Hawa. Dan dosa itu turun terus sampai ke manusia pada akhir zaman ini. Tetapi Tuhan Yesus kasihnya besar bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yesus mau mati bagi kita di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita di kayu salib, untuk menebus kita daripada segala dosa kita, sehingga kita tidak perlu mati karena dosa kita. Walaupun upah dosa